Mana tafsir? Zaina Firman. Oh, Zaina Firman itu Ustadz ini ya, Zainal Barijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaina apa Zainal Firman? Zainal apa Zainal Firman? Tes terlalu jauh, dia tidak mau. Nah, segini pas. Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahman, Kak Komala. Oke, terima kasih Bang Rinjang. Aku lagi nyalain ini. Susah banget ya nyalainnya. Kak Komala, terima kasih Kak Komala. Narasumbernya udah dateng. Mau bayar soto? Ya nggak apa-apa, aku sholawatan dulu. Ustadz Syukri. Barakallah, terima kasih Ustadz Syukri. Ustadz Syukri ini yang dari Aceh ya kan? Yang dari Aceh itu. Oke, Kak Isti buka dengan sholawatan dulu ya. Kak Harmoni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dulu tuh, Masya Allah, sehat Ustaz. Allah aghizna. Sudah lama ini Allah. Hah? Apa? Masa? Dari Aulia. Aulia? Oh, paket dari Aulia. Masya Allah. Coba abang lihat. Nanti aja, nanti aja ya Bang. Alhamdulillah, kalau sehat Ustadz. Iya, mohon doanya Ustadz, kami dan sahabat-sahabat semuanya sedang belajar bersalawat istiqomah, secara istiqomah. Kak Isti buka dengan satu lagu sholawat ya teman-teman. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya adimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني مرهوب
ملاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سير المجيب حاشا يخيب ملاذ برسول الله. Ntar ini kok kayak setelannya gimana ya? Tes 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 Neng Mumun Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Abdum bil bab yartaji الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سير المجيب حاشا يخيب ملاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سير المجيب حاشا يخيب ملاذ برسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ada Kak Kori dadakan, ada Kak Rahman, ada Neng Rabbil Alamin. Seperti biasa sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar, Ustadz Rahman suaranya kayak greg-greg gitu. Nah, nanti dikondisikan dulu. Ya, hari ini seperti biasa sudah beberapa hari kita belajar bersama-sama menguji lah ya, menguji mental kita. Kak Nur Fitra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Ustazah. Ini Ustazahnya Kak Isti nih, Ustazah Nur Fitrah dari Sulawesi, Ustaz Rahman. Baik, ada Kak Komala juga, narasumber sudah datang hari ini Kak Rohman. Kak Rohman tadi yang naikin siapa? Kerasa enggak? Ada enggak yang naikin? Saha? Siapa? Bang Rizal yang naikin. Kerasa ya, ada yang ngangkat gitu kerasa ya. Iya. Padahal itu gedean Bang Rohman sama Bang Rizal loh. Kuat ya naikin Bang Rohman ya. Kak Yani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga Umi Mawadah. Baik, saya lanjutkan dulu. Ustadz Rahman mungkin mempersiapkan dulu. Waalaikumsalam Umi Mawadah. Kak Pipit. Ustazah Fitra sehat Ustazah. Iya, ini sama-sama Sulawesinya, ada Umi Mawadah juga dari Sulawesi. Kak Pipit, Mbah Kung dari Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini ya 16.20, nanti kira-kira 16.30 lah kita mulai. Alhamdulillah sehat Kak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 16 satu lagu lagi deh. Satu lagu sholawat lagi. Apa ya? Tentang semangat kita. Sembari yang ada di bawah menyesuaikan. Ya, sahabat-sahabatku. Oh, ini ada yang. Oh, ini Allah aghithna semua.
Apalagi nih? Oh, aku Kak Isti mau bawain qasidah Nabi Muhammad mataharinya dunia. Pernah dengar Ustadz Rahman? Pernah ya? Lagunya RPS, lagu yang mana Kak? Nanti ke lagunya RPS nanti buat nyemangatin kalau udah kendor. Nah, itu kan apa namanya Mars Al-Fatihah RPS. Boleh lah misalkan Ustazah Fitrah bawain ini suaranya bagus Ustazah Fitrah, teman. Pokoknya mah beneran Ustazah Fitrah. Udah siap Ustazah Fitrah. Oh udah 5:30. Oke Ustazah Fitrah, siap gerak. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, mencegah kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Masya Allah, Nabi Muhammad mataharinya dunia. Matahari satu menyinari seluruh dunia. Seperti itulah kira-kira Nabi Muhammad membawa keindahan dalam dunia. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Ya salam. Saking gelapnya ada cahaya putih-putih di tengah-tengah itu, di tempat Umi Mawadah. Ya.
Cahayanya di atas cahaya. Ya. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat RPS semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf Kak Isti, aku nggak dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok udah ditutup? Enggak lah ya, alhamdulillah. Kalau kita hari ini Allah berikan kesempatan semuanya sehat-sehat. Semuanya punya kesempatan bertemu lagi. Ya, bukan tidak mungkin ya sahabat kita RPS 1 bulan lalu sudah diambil oleh Allah. Padahal sama-sama kayak gini sering ngomal bareng. Ya, bawain Mars Al-Fatih RPS insya Allah menjadi amal jariah beliau karena ada viti-viti yang menginspirasi dan viti-viti yang mengajak untuk kebaikan. Baiklah sahabat-sahabatku, mari kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Diikuti sholawat 3 kali, bersama-sama kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wah, alhamdulillah 4:30 sudah 5 kali lebih ya. Nanti jam 5 berarti bisa 15. Terima kasih sahabat-sahabatku. Seperti hari-hari yang sudah kita lalui bersama-sama, kita sudah mulai belajar bersama-sama. Tidak hanya mengistiqomahkan sholawat, tetapi kita belajar bagaimana kita bisa mengasah keberanian kita bersama sahabat-sahabat Al-Fatih RPS di depan umum. Kita berlatih belum secara offline yang kelihatan banyak orangnya makin gemeter, tetapi kita melatih dulu di hadapan sahabat-sahabat secara online. Kalau sahabat secara online ini kita di rumah sambil santai, mungkin sambil tiduran, sambil masak dan lain sebagainya. Tapi kalau offline kita melihat semuanya terpaku di hadapan kita. Jadi bayangkan ketika kita berbicara seperti ini, melatih mental kita, keberanian kita, bayangkan kita ngobrol aja sama teman kita di sebelah kita, ngobrol sama teman-teman yang mungkin satu kelas, mungkin satu ruangan. Jadi memang nggak ada yang yang serius gitu. Ya serius mendengarkan, oke lah ya. Maksudnya bukan yang duduk kayak gitu sampai kayaknya pegang, jangan ya teman-teman. Kita udah buka bersama-sama. Hari ini temanya adalah pelopor gerakan salawat tanpa syarat. Kurang nggak? Kayak gitu benar temanya. Baik. Apa itu pelopor gerakan salawat tanpa syarat? Kita akan mengetahui bersama-sama. Kita mulai dari saya perkenalkan dulu hari ini moderatornya ada Ustadz Rohman. Tim RPS untuk bertanya ada Kak Kamalasari, Bang Rizal, Mbah Kung, Kak Alia Nabila. Ada tim RPS salah satu admin kita untuk mengupdate laporan sholawat, ada namanya Kak Alia Nabila. Kita mulai dari Umi Mawadah untuk menguraikan dari tema kita. Silakan Umi Mawadah. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Isti. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Sehat? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah sehat dan semangat. Sehat walafiat. Alhamdulillah, semangat ya. Baik. Salawatnya harus terus semangat. Masya Allah. Jangan lupa storkan Iya, Kak. salawatnya di www.alfatihRPS.com. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, melanjutkan dari tema dari yang sudah disebutkan oleh Kak Isti, yaitu pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, meniti langkah bersama mengenal lebih dekat Al-Fatih RPS dalam rangka
membangun generasi perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Masya Allah. Baik, pertama-tama sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah masih senantiasa memberikan kita nikmatnya, nikmat rezeki, nikmat sehat, dan nikmat yang tidak bisa kita tidak bisa kita sebutkan satu-satu, sehingga Allah masih memberikan izin kita berkumpul bersama di room KIST, room live KIST setiap jam 16.00 WIB. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita dawamkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan kita teladan, petunjuk yang membawa kita dari jalan yang penuh dengan kekurangan menuju jalan yang penuh dengan kesempurnaan. Masya Allah. Alhamdulillah, tema kita hari ini pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, meniti langkah bersama, mengenal lebih dekat Al-Fatih RPS dalam rangka membangun generasi perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ketika kita membahas tentang pelopor gerakan sholawat tanpa syarat yang kita kerjakan bersama di Al-Fatih RPS, yaitu sholawat tanpa syarat, yang alhamdulillah senantiasa kita berusaha untuk mengistiqomahkannya. Sebelum kita membahasnya lebih banyak, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Fatih RPS. Al-Fatih RPS adalah sebuah komunitas atau kelompok yang didirikan oleh beberapa inisiator. Salah satunya adalah Gus Al-Fatih. Kami memanggilnya seperti itu. Kami memanggilnya Gus Al-Fatih dengan tujuan untuk menyebarkan sholawat tanpa syarat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita yang ada di dunia ini. Jadi kita sebarkan sholawatnya untuk baginda Nabi Muhammad, khususnya untuk sahabat-sahabat untuk yang ada di dunia ini. Kemudian nama Al-Fatih RPS itu mengandung arti, yaitu pembuka room, pemburu sholawat, pemburu syafaat, maaf. Al-Fatih RPS mengandung arti pembuka room, pemburu syafaat. Komunitas ini memiliki berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendorong umat Islam untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui pengamalan sholawat secara konsisten dan berkesinambungan. Seperti itu. Jadi kita di sini di Al-Fatih RPS itu memiliki misi di mana kita menyebarkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia, sebagai penghormatan kita serta cinta kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Kita bersolawat, kita menyebarkan solawat, yaitu untuk menjadi pusat penyebaran kecintaan kepada Rasulullah serta memperkuat keimanan umat Islam melalui amalan solawat. Atau bisa disimpulkan, aktivitas yang kita lakukan ini bertujuan sebagai pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, insya Allah. Dan kita di Al-Fatih RPS, alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Di antaranya yaitu mengistiqomahkan sholawat, seperti yang sudah kita kerjakan setiap hari. Kita bersama-sama istiqomah sholawat, menyetorkan sholawatnya kita di website Al-Fatih RPS bersama sahabat-sahabat yang alhamdulillah setiap harinya istiqomah 600 sampai 700 bahkan lebih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang senantiasa istiqomah menyetorkan sholawatnya. Kemudian kegiatan kita yang rutin dilakukan di Al-Fatih RPS yaitu kita membaca bersama secara estafet hatam Al-Quran, yang dimana hatam Al-Quran itu kita ambil jusnya di website Al-Fatih RPS, yaitu di www.alfatihrps.com. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah sudah berjalan hatam 54.
menuju hatam ke-55. Nah, itu kita ambil bersama sahabat-sahabat, kita hatamkan bersama-sama, dan alhamdulillah semoga sahabat-sahabat semua senantiasa istiqomah dalam menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Kemudian aktivitas yang kita lakukan di RPS itu sebagai pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, yaitu kita melakukan diskusi bersama seperti ini ya. Kita diskusi bersama, baik itu secara online ataupun offline. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa waktu. Kemudian kita juga ada kegiatan membuat VT. VT seperti apa? Yaitu VT inspiratif tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan kita tujuan Al-Fatihah RPS itu membangun generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang. Maka dari itu sudah selayaknya kita membuat VT-VT inspiratif yang kita sebarkan di media sosial seperti itu. Kemudian kita juga di Al-Fatihah RPS itu ada menyelenggarakan program-program sosial serta kemanusiaan untuk membantu masyarakat dan membutuhkan. Ini alhamdulillah sudah dilakukan secara offline. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan semua program bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, dengan sistem yang sudah tertata, dengan sistem yang ada. Semoga kita bersama-sama bisa menjadi pelopor gerakan sholawat tanpa syarat. Kemudian jika ditanya RPS itu, Al-Fatihah RPS itu ada di mana saja? Mengapa mempunyai misi sebagai pelopor gerakan sholawat tanpa syarat? Tentu saja Al-Fatihah RPS memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia, di berbagai negara, dengan ribuan anggota dan pendukung ya yang tersebar di seluruh dunia. Alhamdulillah ada banyak sahabat-sahabat yang di luar negeri, mulai dari Saudi Arabia, kemudian ada di Malaysia, Taiwan, Singapura, dan banyak lagi seluruh Indonesia yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Itu merupakan bagian dari Al-Fatihah RPS seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan teknologi untuk kita bersama-sama menyatukan sahabat-sahabat yang ada di dunia itu, yang ada di luar negeri. Kita bisa berkomunikasi menggunakan teknologi atau menggunakan media sosial. Contohnya sekarang kita live di sini di roomnya Kak Isti, lokasinya di Jakarta, tetapi sahabat-sahabat bisa berasal dari mana saja. Seperti saya berasal dari Sulawesi, Bang Rizal dari Malaysia, Kak Alia dari Kediri, seperti itu, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga sahabat yang dari Madinah, Masya Allah. Jadi kita bersama-sama berkumpul dalam satu wadah, dalam satu wadah kita berkumpul bersama-sama untuk menjadi pelopor gerakan sholawat tanpa syarat. Kemudian dalam melakukan pencatatan sholawat, alhamdulillah kita sudah punya sistem yang baik, yang sangat baik menurut saya, di mana insyaallah Indramayu hadir, di mana kita menyetorkan sholawatnya kita itu melalui website ya. Jadi sahabat-sahabat bisa menyetorkan sholawat, kemudian bisa bersama-sama mendawamkan sholawat itu dan saling menyemangati. Jadi kita juga di RPS menyediakan Al-Quran. Jadi kita menyediakan aplikasi Al-Quran yang sahabat-sahabat bisa temukan, yaitu di www.alfatihrps.com. Nanti sahabat bisa kepoin websitenya untuk mengenal lebih jauh apa itu Al-Fatihah RPS, apa visi misinya. Insya Allah semua sudah tertera di situ. Kemudian kita juga di Al-Fatihah RPS ini senantiasa berinovasi dalam menyusun program-program yang menarik serta relevan bagi masyarakat, di mana untuk membangun generasi muda kita ini agar mencintai Rasulullah, agar mereka lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti yang sudah kita kerjakan, sholawat tanpa syarat. Kemudian kita ada event Inspirasi World Al-Fatihah RPS. Itu merupakan salah satu tujuan kita untuk menyebarkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad melalui media sosial. Jadi kita harus bersama-sama menebarkan sholawat melalui media sosial, karena zaman sekarang memang zaman penuh dengan teknologi. Masya Allah.
Jadi insya Allah dengan kita bersama-sama membangun atau menjadi pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, insya Allah kita akan merubah generasi kita dari yang kurang baik menjadi generasi yang lebih baik, dan kita pun dari pribadi yang kurang baik insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Jadi Bismillah, bersama RPS kita bangun generasi yang mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, dan selalu meneladani Rasulullah di era zaman sekarang. Semangat bagi sahabat-sahabat, dan terima kasih saya ucapkan telah bergabung menjadi keluarga besar Al-Fatih RPS. Terima kasih, mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih, semangatnya luar biasa semuanya. Nanti setelah kedua narasumber Kak Rahman sama Kak Umi Mawadah selesai, teman-teman langsung saja menyiapkan yang ada di bawah, boleh typing, yang ada di atas langsung mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti biasa. Kita selalu seperti ini karena kita selalu belajar agar tajam. Ya, kita asah supaya tidak tumpul. Ya, Kak Isti juga belajar, nyatanya Kak Isti juga baru bisa ya. Silakan Ustadz Rahman sebagai narasumber kita sore hari ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat RPS, Al-Fatih RPS yang saya banggakan, di sore hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang tema hari ini, itu pelopor gerakan sholawat tanpa syarat, di mana saya adalah salah satu orang baru yang mengenal Al-Fatih RPS melalui roomnya Al-Fatih RPS dengan live-nya Kak Isti waktu itu dengan tidak sengaja ya. Kemudian saya menyimak dan mengamati apa sih yang di dalam kegiatan tersebut. Ternyata membuat saya tertarik ya dengan kegiatan yang luar biasa, dengan penuh dengan kebaikan. Di dalamnya ada sholawat, khatam Al-Quran bersama. Di situ saya mulai untuk mencoba bergabung, dan alhamdulillah dari melalui sahabat RPS ya, saya diberikan kesempatan dengan cara mendaftar melalui email atau www.com alfatih-rps ya, alfatih-rps.com. Saya mulai bergabung tepatnya di bulan suci Ramadan 3 hari sebelum puasa. Nah, tepatnya sekarang ini udah 1 bulan 2 hari, dan alhamdulillah saya bertahan di Al-Fatih RPS dengan keistiqomahan, dengan membaca sholawat setiap harinya dengan setoran yang udah tersedia di aplikasi Al-Fatih RPS. Begitu juga dengan setoran mengaji, yaitu khatam Al-Quran bersama. Itu yang membuat saya tertarik ingin menjadi bagian dari pelopor gerakan sholawat tanpa syarat di Al-Fatih RPS. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali ya. Uraian yang singkat, padat, insya Allah menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Dan Mas, bunyi-bunyi Kak Rahman, bunyi-bunyi gerebek-gerebek gitu. Kenapa itu ya? Dicolokin headset apa gimana? Apa lagi dicas? HP-nya dicas? Handsetnya nggak pas, Kak. Oh, tapi ini udah ya. Tes dulu. Takutnya nanti pas mulai jawab bunyi. Nanti tuh kalau mute-nya dibuka lagi. Coba kalau mute-nya dibuka masih bunyi nggak?
Oke ya, maksudnya ini siap kita dimulai dari Kak Isti, mulai dari bawah lah ya Bang Rijal ya. Dari bawah ke atas ke bawah. Bunda Harmoni, silakan Bunda Harmoni. Setelah itu siapin ya Kak Pipit, Bunda Harmoni. Ya, terima kasih host waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mau tanya sedikit ini Pak Guru. Kegiatan apa saja yang ada di Al-Fatih RPS? Bunda Harmoni, kalau bisa disesuaikan Ustadz Rahman mungkin iya. tadi kan udah disampaikan Ustadz Rahman baru iya, gabung siap. sebelum bulan Ramadan apa bulan Ramadan ke berapa gitu. iya. Disesuaikan siap, sama siap. iya posisinya Ustadz Rahman. Silakan. Iya. Motivasi apa yang bikin Ustadz ini bergabung di Al-Fatih RPS? Nah, ya betul. Terima kasih Bunda. Langsung dijawab Ustadz Rahman. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Harmoni pertanyaannya. Motivasi saya bergabung di Al-Fatih RPS ini yang pertama memang ingin mencari room yang namanya menyebarkan kebaikan. Di antaranya room Al-Fatih RPS yang di dalamnya sangat banyak kegiatan yang membuat saya termotivasi dan inspirasi, yaitu adanya kegiatan sholawat tiap harinya. Kemudian ada khatam Al-Quran yang sudah disediakan melalui aplikasi virtual Al-Fatih RPS melalui website www.alfatih.com. Itu yang membuat saya terinspirasi. Terima kasih. Udah, Bunda Harmoni, seperti itu ya. Tab. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya. Oke, Bunda Harmoni. Bunda Harmoni kayaknya lagi kayak di pinggir jalan gitu ya, Bunda. Banyak ini. Oh, bukan. Kak lagi di warung lagi anak-anak makan. Oh, kayak ada suara mesin apa gitu. Ya, baik. Mungkin kita selingi ya. Kita selingi. Selanjutnya Kak Pipit bertanya boleh sama Umi Mawadah. Mungkin Ustadz Rahman lagi mengkondisikan apa-apa kabelnya atau apa. Silakan Kak Pipit. Dibuka dulu mute-nya tuh, Neng. Lanjut dulu Kak Isti, lagi nyiapin itu pertanyaan dulu. Ya udah kalau gitu apa yang paling atas pengawal RPS kita Bang Rizal RPS dipersilakan. Dah siap kalau Bang Rizal ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu host, Kak host. Terima kasih udah izinkan waktunya. Ya Umi Isti. Waalaikumsalam. Ih, tadi Bu Kak Umi yang bener yang mana? Tadi saya sempat mendengar Ustadz Roman itu termotivasi walaupun orang baru tapi sangat termotivasi di Al-Fatih RPS ini, alhamdulillah. Dan tadi Ustadz Roman juga bilang itu walaupun orang baru tapi begitu bersemangat untuk menjadi bagian dari Al-Fatih RPS dan menjadi pelopor di Al-Fatih RPS. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, apa hambatan Ustadz Roman untuk menjadi pelopor gerakan selawat tanpa syarat di Al-Fatih RPS? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Monggo silakan Ustadz. Ya, terima kasih Kang Rizal atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi hambatan saya ketika bergabung atau melaksanakan kegiatan Al-Fatih RPS ini yaitu dengan aktivitas yang sangat padat, karena saya ini kerjanya sebagai pendidik. Jadi berusaha keras
untuk istiqomah walaupun dengan penuh hambatan tantangan, itu tidak menjadikan surut untuk terus saya mensyiarkan salawat. Walaupun dalam keadaan apapun, saya tetap untuk bersalawat. Ketika anak belajar, saya menjelaskan, kemudian setelah anak memberikan tugas, kemudian saya bersalawat dalam hati sambil mengawasi anak-anak kegiatan aktivitas belajarnya. Begitu juga ketika pulang sekolah, berangkat sekolah, tetap dengan cara saya bersalawat menggunakan tasbih digital yang Masya Allah luar biasa menginspirasi, yaitu melalui Kak Isti. Yang pertama saya kenal yaitu Kak Isti, karena memang Kak Isti adalah host yang menginspirasi saya yang pertama kali. Kemudian ada Gus Al-Fatih. Kemudian ada teman-teman RPS yang selalu motivasi saya untuk menyemangati bersalawat, setoran bersalawat, sehingga hambatan itu hilang. Hambatan itu dengan sendirinya akan terkikis dengan adanya motivator, semangat dari teman-teman lewat WA grup, ya, lewat lab seperti ini sangat luar biasa. Itu jadi hambatan itu harus kita terus, ya, kita tidak boleh kalah dengan hambatan-hambatan yang ada. Justru kita dengan adanya itu suatu tantangan bagi kita sendiri. Terima kasih Bang Rizal. Oke, terima kasih banyak Masya Allah, sangat luar biasa. Waalaikumsalam. Oke, Mbah Kung ya. Selanjutnya Mbah Kung, tim offline kita, salah satu dari tim offline dan juga online dari Surabaya. Terima kasih Bunda Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Rohman tadi terinspirasi sama Bunda Isti. Dan sekarang Ustadz Rohman kan sering mendawamkan sholawat di setiap langkahnya, bahkan di sekolah ataupun di lingkungannya ya Ustadz ya. Ya, yang mau saya tanyakan, apakah sudah ada yang terinspirasi dengan sholawat tanpa syarat di lingkungan Ustadz ini? Dan apakah memang diterima sama lingkungan? Maksudnya yang sudah terinspirasi itu Ustadz. Kemarin kan Ustadz selalu pakai tasbih digital gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mbah Kung atas pertanyaannya. Alhamdulillah saya terinspirasi melalui Kak Isti, yaitu dengan tasbih digitalnya. Awalnya saya dengan tasbih karena tidak mungkin saya bawa tasbih ketika mengajar. Jadi kalau seperti ini agak sedikit kita lebih simpel. Dan alhamdulillah kita kemanapun saya tidak pernah terlepas dengan namanya tasbih digital, kecuali kalau mau mandi. Ya, dan alhamdulillah ini sangat mempengaruhi di lingkungan sekitar saya. Kenapa? Dalam kegiatan sehari-hari saya kan di sekolah lamanya. Terima kasih Bapak. Kemudian di tempat lingkungan saya cumanya dari sore sampai malam. Dan itu ketika saya mengajar istirahat, semua teman-teman guru semua melihat kepada saya, apa sih di tangan kami itu ada apa? Dan alhamdulillah ini tasbih digital. Fungsinya untuk apa? Untuk bersalawat, untuk bisa berzikir. Nah itu, kutumben biasanya. Nah di situ terharu saya mendengar jawaban teman-teman dan membuat mereka terinspirasi dengan saya. Dan alhamdulillah sebagian teman ada yang sudah masuk member RPS ya, di Al-Fatih RPS ini. Alhamdulillah. Ini salah satu menjadikan saya terus ingin bertahan dan menyebarkan kebaikan dan kebaikan melalui Al-Fatih RPS ini, yang telah membimbing saya, yang telah mendidik saya, sehingga saya terus bertahan, bersalawat tanpa syarat. Itu semoga menjadi pelopor gerakan salawat tanpa syarat ke depannya. Lebih banyak lagi. Terima kasih Mbak Kung. Seperti itu Mbak Kung. Insya Allah. Iya Bunda, terima kasih. Monggo dilanjut. Itu aja pertanyaannya.
Baik, kita selesaikan dulu ya. Atau nanti setelah boleh mungkin satu pertanyaan selanjutnya yang mau bertanya sama Umi Mawadah, Kak Komala atau Kak Alia. Ini kayaknya terakhir ini Umi Mawadah menjawab. Silakan. Silakan Kak Komala. Terima kasih Kak Isti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau bertanya ke Pak Ustadz ya, Ustadz Rohman. Pak Ustadz lagi. Iya Pak Ustadz. Nanti ditinggal aja Umi ya. Mawadah loh. Ya, nanti Ntar ditinggal Umi Mawadah, jangan nyariin ya. Nanti kalau udah jadi patung nggak bisa ditanyain. Sekarang masih gerak-gerak, tanyain dulu. Oke, silakan Kak Komala. ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz kan udah istiqomah berselawat, ya udah mendawamkan, udah menjadi sebagai pelopor gerakan sholawat tanpa syarat. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah bergabung dengan Al-Fatih RPS? Itu saja Pak Ustadz Rohman. Terima kasih. Ustadz Rahman itu mungkin kalau nggak pakai headset suara HP-nya kecil. Ya, kurang Kalau- kedengaran kecil soalnya. Kalau Ya. pakai headset, Ya. Ustadz Rahman itu Betul. denger tapi kita yang ngerasain greg-greg. Jadi Ustadz Rahman kalau ada yang nanya pakai headset, kalau mau jawab dilepas. Kayaknya gitu. Silakan Ustadz Rahman. Ya, terima kasih Kak Isti atas perhatiannya. Ya, terima kasih Bunda Komalasari atas pertanyaannya yang menjadikan perubahan setelah saya ikut bergabung bersama Al-Fatih RPS ini. Yang pertama, satu, perubahan saya yang tadinya awalnya tidak bersalawat tiap hari, cuma hanya di waktu sholat tertentu saja. Yang kedua, sebelum saya bergabung, saya bersalawat sebelum maghrib salawatan. Tapi setelah itu saya akan terbiasa mengikuti dengan gerakan hati saya sendiri, terketuk dengan inspirasi teman-teman dari piti-pitinya. Kemudian selalu diingatkan pula dengan visi misi Al-Fatih RPS yang sangat luar biasa. Di sini ya udah dijelaskan tadi sama Umi Mawadah ya. Di situ ingin menjadi pelopor gerakan sholawat tanpa syarat ini, yaitu diantaranya saya ingin menjadi perubah, ingin menjadi salah satu orang yang tadinya belum baik menjadi baik, minimal itu. Yang belum terbiasa menjadi biasa. Jadi disitulah membawa suatu perubahan sedikit demi sedikit. Akhirnya istiqomah lah akan muncul dengan gerakan hati dan ingin mewujudkan Al-Fatih RPS ini salah satu pelopor gerakan salawat tanpa syarat. Itu Bunda Kamala. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Rohman atas jawabannya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bukan terakhir ya, berarti nanti ke terakhirnya Kak Bang Anton. Kak Bang Anton. Kak Alia Nabila, silakan bertanya dulu. Nanti kita update-nya nanti ya. Pertanyaan dulu, habis itu sholawat terus update ya. Ayo silakan Kak Alia Nabila. Mau tanya sama siapa Kak? Sama Ustadz Anton, Kak. Loh, kok bisa tanya sama Ustadz Anton? Sama Ustadz Rohman. Ya Allah, ya Allah ya. Ya salam, ya salam, ya salam. Narasumbernya udah ganti. Oh ya Allah, makanya yang bener aja. Makanya, ya. Ayo Kak, nggak apa-apa Kak. Menurut Intermezzo, Ustadz Rohman, iklan. apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pelopor gerakan sholawat tanpa syarat untuk memperkuat kesadaran dan komitmen umat Islam dalam melaksanakan sholawat? Terima kasih Bunda, siapa yang bertanya?
Ya. Kak Alia Nabila. Jadi langkah konkret apa ya yang saya lakukan? Yang pertama yaitu karena aktivitas Al-Fatihah RPS ini yang pertama kita ingin mengistiqomahkan sholawat, kemudian membaca Al-Quran bersama secara estafet untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian berdiskusi untuk belajar bersama melalui lab dan offline, kemudian menginspirasi melalui jalur media sosial dengan membuat PT-PT yang penuh dengan kebaikan dan inspirasi. Kemudian aktif dalam menyelenggarakan program-program sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu langkah-langkah konkret kita bersama. Ya, terima kasih. Masya Allah, keren. Ustadz Anton. Hai Ustadz Anton. Adakah suaranya di sana? Coba kita tes dulu suaranya. Ada Ustadz Anton. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi suara enggak? wabarakatuh. Di sini Ada. di luar ini. Untuk Ustadz Anton tanyanya biar Kak Rohman nggak lepas copot. Lepas sama copot sama ya? Copot pakai. Nah, kayaknya Pas buang. kayaknya orang Sulawesi nanyanya sama orang Sulawesi dulu, mumpung belum ditutup ininya kameranya jadi foto. Silakan Kak Ustadz Rohman biar istirahat dulu. Dari atas sampai bawah tadi diberondong terus. Ayo Kak. Berarti saya ke siapa ini? Ke Kak Umi Mawadah ya? Umi Mawadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam santun sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ini saya lagi di luar. Saya ini nggak lagi standby di rumah. Iya. Ini masih di luar. Kebetulan dirinya agak gerimis-gerimis juga ini. Takutnya nanti sinyalnya agak ini. Saya cuma ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana seorang pelopor itu. Pastikan kita menyampaikan sesuatu itu kan harus ada pendekatannya dulu. Yang saya mau tanyakan tuh pendekatan seperti apa yang Kak Umi lakukan supaya apa yang pengen kita yang kita pelopori ini bisa tersampaikan secara utuh kepada apa yang mau kita ajak untuk ikut bersolawat. Jadi intinya itu kita mau selawat ini, tapi kita kan namanya pelopor ini kan pasti kan punya pendekatan dulu. Kita nggak mungkin langsung menyampaikan program seperti ini kan. Kita penting kan kita pendekatan dulu, kasih pemahaman dulu. Nah itu pendekatan seperti apa yang Kak Umi Mawadah lakukan untuk supaya program itu bisa tersampaikan dengan utuh dan orang akan mengatakan bahwa oh ya ini benar sampean karena sudah seperti ini. Mungkin itu aja. Metode atau sistem pendekatan seperti apa yang Kak Umi Mawadah lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di Ustadz Anton itu maghrib nggak? Di tempat Ustadz Anton di sana adzan maghrib nggak? Belum. Beda sama tempat Umi ya. Umi Mawadahnya di sana lagi maghrib, kita selingi dulu. Nggak apa-apa nanti dijawabnya nanti nggak apa-apa ya. Umi Mawadah bisa menjawab sekarang. Udah boleh, udah baru selesai azan. Bisa. Oh oke. Terakhir. Silakan. Mungkin singkat saja. Iya. Kedengaran nggak suaranya Kak? Kedengaran. Iya, mohon maaf waktunya mepet sekali. Tadi yang ditanyakan, yang ini ya, pendekatan apa yang saya lakukan? Tentu saja kalau saya pribadi, saya utamakan ke diri saya dulu. Saya sholawat dulu untuk diri saya sendiri. Kemudian kita menyatukan pemahamannya kita. Kita memberikan pemahamannya kita itu, maksudnya kita menyatukan pemikirannya kita kepada kalangan apa yang akan kita temui. Misalkan kalau saya pribadi
di sini saya kan mengajar ini ya, mengajar TPA. Ada beberapa guru yang alhamdulillah sudah bergabung bersama RPS. Mungkin pendekatan yang saya lakukan yaitu kita berusaha untuk sepemahaman, di mana kita itu bersama-sama untuk menjaga generasi kita itu untuk mencintai Rasulullah, untuk kita senantiasa meneladani beliau seperti itu. Jadi yang pendekatan yang saya lakukan itu ya sederhana saja. Kita bagaimana caranya kita untuk kita itu bisa satu pemikiran dengan beliau agar kita bisa masuk bersama-sama jadi sepemahaman seperti itu. Jadi nggak harus saya memaksa ayo kamu sholawat masuk sama-sama kita di sini langsung saya paksa ikut sholawat, enggak, tetapi kita menyatukan misi kita untuk membangun generasi yang mencintai Rasulullah, yang merindukan Rasulullah, dan alhamdulillah dengan pemahaman yang sejalan itu ada beberapa di sini yang ikut gitu menjadi member Al-Fatih RPS, dan alhamdulillah sudah punya ID member juga. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Gimana Ustadz Anton? Sudah terjawab semua Kak? Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Muhammad. Iya. Terima kasih juga Umi Mawadah, selamat menunaikan. Di sini ada petir nih, saya tak tutup dulu ya. Ini kameranya. Sekalian saya pamit turun gitu. Oke. Lagi hujan soalnya di sini. Oke. Siap. Ya. Nah, Umi Mawadah siap-siap nggak berkedip ya. Siap-siap nggak berkedip dia. Aku izin pamit. Oh ya Kak Umi. Oke Kak Umi. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita satu sholawat dulu. Adakah yang ada di Komal mau nak bersolawat? Silakan. Ada nak bawakan sholawat? Silakan. Kalau nggak ada Kak Isti mau nyari ini dulu ya. Ini kalau terjeda ini bahaya. Nah, Kak Isti mau cari qasidah dulu ya. Apa sih yang di sini dosa, di sana dosa? Apa itu judulnya ya? Dosa kali ya. Jangan. Qasidah. Bentar ya sahabat-sahabatku. Setelah ini kita mau update laporan salawat. Kak Drupadi. Drupadi aku senang banget sama Drupadi. Sampai apal Kak Isti lagunya Drupadi itu. Kak Isti lagu. Bentar ya teman-teman. Rupanya itu. Apa namanya? Sablin. Masya Allah. Ya, sehat selalu Kak Drupadi. Jika ada yang bisa memberikan kesimpulan nanti typing ya. Yang bersedia memberikan kesimpulan typing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna.
Jangan putus asa, kembalilah kepadanya. Hapuslah dosamu dengan amal yang berguna. Enak ya, di sini ibadah, di situ ibadah. Tapi sebaliknya, kalau tidak diniati ibadah maka akan apa-apa bisa saja menjadi dosa. Tentunya diniatin dan membaca doa ya. Bismillah diawali dengan basmalah. Kak Komala belum nanya ya tadi. Kak Komala tadi belum ya? Oh udah ya Allah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Amal kebajikan betapa kecilnya, Allah yang pemurah pasti akan membalasnya. Teguhkan imanmu, perbanyak amalanmu. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Oh boleh. Oh boleh. Mau off cam ya. Mau apa? RO-nya nggak hilang kan? RO titik-titik. Tadi ditulis nggak? Baik ya sahabat-sahabat, tetap semangat. Intinya di sore hari ini narasumber pun sudah memaparkan, menguraikan daripada tema, dan sahabat-sahabat semuanya berinteraksi dengan baik bersama narasumber dan Kak Isti ya sebagai host. Kak Isti juga sama-sama belajar. Tadi temanya pelopor gerakan sholawat tanpa syarat. Udah sholawat dipeloporin, udah sholawat ada gerakannya pula. Nah, kenapa? Ya karena kita bersama-sama. Jadi Al-Fatih RPS pelopor gerakan sholawat tanpa syarat sendiri adalah Al-Fatih RPS. Aktivitasnya yaitu sebagai pelopor sholawat, pelopor gerakan sholawat tanpa syarat ya. Waalaikumsalam Kak Opet. Informasinya sahabat-sahabat bisa melihat di websitenya Al-Fatih sendiri di www.alfatihrps.com atau www.alfatihrps.com. Nah, bersama RPS membangun generasi perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Tadi juga sedikit banyak sahabat-sahabat bersama-sama belajar, ada langkah konkret atau nyatanya yaitu kita belajar bersama sahabat Al-Fatih RPS, bersolawat bersama sahabat Al-Fatih RPS, membaca Al-Quran. Bahkan Al-Fatih RPS mempunyai Al-Quran digital yang sudah disediakan, silahkan dibuka dilihat di www.alfatihrps.com. Begitu juga dengan sahabat-sahabat RPS yang ingin menyatukan sholawatnya, yang belum mempunyai ID member untuk menyetorkan sholawatnya masing-masing tanpa harus laporan siapa-siapa, bisa melihat masing-masing kita hari ini sudah setor atau belum. Silahkan dibuka di www.alfatihrps.com. Nanti kalau teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di bawah menemukan kesulitan, insya Allah kami siap membantu 24 jam. Kecuali kalau tidur, katanya Kak Isti 24 jam lah, kalau tidur gimana ya kan? Gak apa-apa, 24 jam berapapun mau DM sahabat RPS, gak apa-apa, insya Allah nanti dibantu.
insya Allah dijawab dan dipandu ya teman-teman. Insya Allah juga kita tidak akan ada kerugian untuk itu, karena bersama-sama mencintai Nabi Muhammad dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu ngomongnya itu terus Kak Isti, yang penting kita pahami, kita lakukan, karena hidup kita ini buat apa kalau tidak untuk itu sebetulnya. Dengan demikian kita berharap nanti beruntung kita di akhir hayat kita sebagai akhir hayat yang husnul khotimah. Itu sebetulnya tujuan hidup kita, itu akhir yang husnul khotimah. Mau jadi pejabat, mau nggak jadi apa-apa, mau nggak pinter masak, mau pinter masak, mau tua, mau muda, mau jelek, mau cantik, mau ganteng, mau lama usianya, hanya akhir hayat kita yang husnul khotimah. Tentu saja alangkah indahnya sebelum nyawa kita lepas dari badan kita biasakanlah untuk bersolawat, mencintai baginda Rasul Muhammad SAW, memahami ajaran-ajarannya, melakukan apa yang diperintah Rasulullah sebagai sunnah Rasul biasa disebut, dan membaca Al-Quran, yaitu kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kitab terakhir yang diturunkannya. Dan juga Rasulullah Nabi terakhir di akhir zaman. Kalau ada lagi yang ngaku-ngaku Nabi, udah jelas bukan. Baik sahabat-sahabatku, Kak Isti pengen, kita mau update laporan salawat ya, oleh Kak Alia Nabila. Silakan Kak Alia Nabila. Oke, makasih Kak Isti atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Kak Isti semuanya, baik yang di Komal maupun yang di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang telah dengan penuh dedikasi dalam mengumpulkan salawatnya dalam rangkaian kegiatan yang sangat berarti, yaitu upaya untuk agar bisa beristiqomah dalam bersolawat. Masya Allah. Dan Alhamdulillah Kak Isti, di kemarin hari Jumat tanggal 9 Mei 2024, Alhamdulillah kita sudah terkumpul 771 miliar. Dan itu adalah bukti nyata ya dari kegiatan kita baik di offline maupun online. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita sudah di hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, alhamdulillah kita sudah terkumpul 285 miliar. Dan ini adalah sebagai bukti, sekali lagi sebagai bukti bentuk nyata ya, bahwa kegiatan RPS itu bukan hanya sekedar di online, tapi juga ada di offline. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa terkumpul segitu banyaknya salawat kita? Itu bukan hanya dari online saja ya, dari offline juga, dari berbagai kalangan, dari berbagai majelis taklim, dari berbagai daerah, bangsa, dan negara. Dan alhamdulillah Kak Isti, di khatam Quran kita sudah berjalan di khatam Quran yang ke-54, dan kurang 4 juz lagi, kurang 3 juz lagi apa 4 juz ya? Kurang 4 juz lagi. Dan ini adalah nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan salawatnya. Pertama ada Kak DF, RPS 0256 Inspirasi buat Al-Fatih RPS. Ada Kak Ratnawati, ada Mbah Kong, ada Reza Nazwah Zarana, ada Nyimas Dana Sofiana, Kak Saiman, Kak Ahmad Faisal, Kak Dian Pertiwi, Kak Mahfuzi, RPS 0269, Kak Zainal Arifin, RPS 2569,
RPS 269 Inspirasi buat Al-Fatih RPS, Cucun Hasanah, Kak Edi, Mama Uma, Kak Zainal Arifin, Dimas Aditya Eka Pratama, Dedek Nurzara Aliana Bila, Dimas Prayogi, saya sendiri, Bang Muhammad Rizal, Kak Zainal Arifin, Kak Delima, Kak Abi Lukman Hakim, Kak Jatmiko Joso Adi Parwoto, Kak Siti Khadijah, Bunda Harmoni dan tim warga Warung, Kak Wahyu Angga 2 kali, Kak Komalasari, Mbah Kong, Kak Yani, Kak Pipit, Kak Darwin Leo, Bunda Toipa, Halwa Faiko Lutfia, Zahwi Farihatul Lailia, Kak Iya. Terakhir di menit 17:19 itu ada Bunda Mariam. Sebentar aku cek lagi, mungkin ada penambahan lagi. Belum. Aku lupa. Ya, terakhir itu di menit 17:20 itu ada Bunda Mariam atau Umi Zen. Dan itu adalah sekali lagi bukti bentuk nyata ya sahabat-sahabat. Jadi kita bukan hanya sekedar omong-omong ataupun sekedar kumpul-kumpul ataupun sekedar apapun ya. Jadi ayo sahabat-sahabat, Kak Komala, Bang Rizal, Kak Isti, Ustadz Rohman, Mbah Kong, Bunda Harmoni, saya sendiri. Ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita hatamkan khatam Quran yang ke-54 ini agar bisa berjalan di khatam Quran yang ke-54. Yuk, mari semangat. Jangan lupa sholawat. Semangat. Oke, Kak Isti itu yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi ke Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Komala kan bisa bawain Mars RPS. Yuk. Nggak pakai musik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kak Komala kali Yuk. Kak Toipa. Bisa nggak ya? Kak Komala. Bisa lah, kemarin juga bisa dulu. Barengnya. Pasti bisa Kak Komala itu, pasti bisa. Bisa lah. Iya, hebat bersalawat tanpa syarat. Udah Bang Rizal. Bang Rizal juga bisa. Atau bareng? Kak. Atau bareng katanya. Bareng katanya Bang Rizal deh, bareng deh. Bareng Bang Rizal. Ayo Bang Rizal. Bareng. Lanjut. Lanjut pasti bisa itu. Kak Komala, lanjut. Ya. Giat hebat bersalawat tanpa syarat 1 miliar satu hari. Terus Bersolawat tanpa syarat 1 miliar satu hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat 1 miliar satu hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat Sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar. Lagi bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar. Giat Masya hebat Allah. bersolawat tanpa syarat 1 miliar satu hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat 1 miliar satu hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat Sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar. Gak bisa tinggi ya guys. Masya Allah. Masih bergetar, masih berdebar-debar aja. Azek.
Tidak hanya dunia bergetar tapi juga jantungnya berdetak apa? Bergetar, berdebar. Masya Allah Kak Komala. Nggak apa-apa Kak Komala. Kalau ada getaran berarti ada yang menggetarkan. Kalau ada debaran berarti ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya tak akan berdebar dan bergetar. Kenapa kok Kak Komala berdebar? Karena Kak Komala sedang bawain. Nah, coba kalau diam-diam aja. Tanyain sahabat-sahabat yang pas Kak Komala bawain Mars, yang lainnya enggak. Tanyain Bang Rizal, berdebar enggak? Pasti enggak. Berdebar enggak Bang Rizal? Tanya sama Kak Drupadi itu yang enggak di rumah, semuanya di rumah ya kan. Yang ada mungkin di rumah lagi duduk atau lagi rebahan, berdebar enggak saat ini Kak Drupadi? Coba tanyain. Oke ya, kita satu, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya berjalan dengan lancar karena semuanya tadi di awal sudah datang awal dan cepat selesainya. Kita ini ya, kita isi dengan cintai aku karena Allah. Nggak apa-apa ya? Ada gak yang pengen ini apa? Nggak apa-apa lah ya. Buat biar tambah semangat, Mars Al-Fatihah RPS sudah dibawakan dengan getaran yang luar biasa sama Kak Komala Sari. Abis ini bawain satu lagi Kak Komala. Semangat Kak Ratna. Cintai RPS, sayangi RPS, kasihi RPS, miliki RPS. Bu siapa itu? Bu Baria. Cintai Kak Rohman karena Allah, sayangi Bang Rizal karena Allah, kasihi Kak Komala karena Allah, miliki Mbah Kung karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Masya Allah, RPS selalu di hati. Barakallah Kak Rahman, Ustadz Rahman. Love RPS. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintaimu Kak Isti tenang. Ada yang salah ini Bu. Tes. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupku. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Bu Baria, siapa Bu Baria? Temannya Kak Umi Zen. Taiwan. Cintai Kak Alia karena Allah, sayangi Kak Umi karena Allah, kasihi Kak Umi Zen karena Allah, miliki Bunda Harmoni karena Allah. Aywa. Masya Allah, yang ada di bawah semangat sekali, sekali semangat. Senyumnya mana senyumnya? Yang ada di bawah, yang ada di atas. Masa manyun aja dari tadi, senyum dong. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan,
aku tenang. Nah, semangat, Masya Allah. Gak ada suaranya. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Yuk semuanya typing. Cintai Drupadi karena Allah, sayangi Kak Titi karena Allah, kasihi Kak Ratna karena Allah, miliki Kak Taifah karena Allah. Bukan langit, bukan apa lagi? Bukan apa lagi yang kedua? Bukan apa lagi? Kau jadikan saksi cinta, hanya siapa Sang Maha Cinta. Baca Al-Quran tambah merdu. Iya Kak, aku lagi berhalangan jadi nggak baca Quran. Kan nggak boleh kalau lagi halangan ya. Nanti kalau udah nggak halangan pasti baca Al-Quran, insya Allah. Insya Allah tambah merdu. Karena Allah, tuh kan pas yang miliki karena Allah kan nggak kebaca itu gara-gara itu siapa sih itu tadi Kak Abang tadi, gara-gara Kak Fator jadi nggak kebaca, jadi udah habis itu lagunya Kak Fator. Emang aku nyanyi apa sih Kak? Kan aku kan bagus nyanyinya ya. Bukan yang Oke, Kak Fator. Bolehlah ya, bareng-bareng. Nanti kalau ibu-ibunya udah pada suci diajarin ya. Baca Al-Qur'annya kayaknya Qori ini Kak Fator ini. Ya, insya Allah di RPS ini, di Room Pemburu Syafaat ini kita juga belajar membaca Al-Qur'an. Selain kita belajar sholawat secara istiqomah bersama-sama Kak Fator. Jadi sebelum mungkin meluncurkan typing yang mungkin dikira karena begitu ya orang nyanyi terus nggak baca Quran. Kak Fator pasti pernah nyanyi kan, tapi kita tidak boleh terpancing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin 17.34 sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Ini artinya mungkin di beberapa daerah sudah memasuki waktu sholat maghrib. Salam kenal uti semua, salam kenal juga Kak Fator. Nggak jadi, aku Kak Isti mau ngelawak nggak jadi. Jangan nanti nggak terkontrol. Baik, terima kasih juga semangatnya sahabat-sahabatku semuanya. Ada Bunda Harmoni, ada Mbah Kung, Kak Isti sebutin dulu ya yang senior dulu. Ada Umi Zen, kemudian masih di atasnya Kak Isti ada Kak Alia Nabila, kemudian ada Kak Toipa, terus ada Kak Komala, ada Umi Mawadah Bang Rizal, ada Ustadz Rohman. Yang senior lagi ada di atas itu sama Anis namanya Drupadi, juga sama kayak Bunda Harmoni. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Memet, Kak Titi Sundari, ada Kak Neng Mumun, Kak Ratna, ada Kak Muhaimin Store, ada Kak Fator, ada Kak Nora Banyuwangi, ada Kak Robin Dalidol kayak gitu. Maaf ya kalau salah nyebutin. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku apa yang sudah kita coba bersama-sama belajar hari ini dengan tema pelopor gerakan sholawat tanpa syarat. Maafin ya, manusia biasa. Pelopor gerakan sholawat tanpa syarat yang dipelopori oleh Al-Fatih RPS. Insya Allah hari ini kita menambah kepercayaan diri, menambah keberanian,
menambah wawasan tentunya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan sambung lagi di jam yang sama, jam 4 sampai jam setengah 6 lewat ya, atau kalau di waktu Jakarta habis asar sampai masuk sebelum sholat maghrib teman-temanku. Dan jangan lupa yang belum menyetorkan sholawat hari ini, ya Fiza terima kasih, segera dibuka linknya yang sudah disediakan RPS, link dari RPS insya Allah ini ori asli ya, ada di www.alfatihRPS.com atau di www.alfatihRPS.com. Silakan dibuka, yang ingin bergabung menyatukan salawatnya dan bacaan Al-Qur'annya silakan boleh tanya ataupun dibuka dulu, dan boleh bertanya oleh sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini boleh. Kalau yang laki-laki silakan japri Bang Rizal RPS, Bang Rizal 92 RPS di sana. Kalau yang perempuannya ada Bunda Harmoni, Kak Alia Nabila, Kak Umi Mawadah. Ya, ada juga kalau misalkan yang putra atau yang cowoknya ada Mbah Kung di sana. Oke, terima kasih teman-teman, tetap selalu semangat dalam menuju kebaikan, sama-sama kita belajar dalam kebaikan. Kak Isti hanya bisa berkata-kata dan menyampaikan seperti ini, meski memang kita sama-sama belajar. Teman-temanku, mohon maaf jika Kak Isti ada kesalahan, jika Kak Isti emosi-emosian, ada emosinya, mohon dimaklumi, dimaafin ya teman-teman, jika Kak Isti maafin. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Kak Ratna, makna Kak Ratna. Kak Ratna ini paling seru kalau jawab salam. Sebentar, iya kan? Aku mau naikin Kak Ratna, keliru mengakhiri live. Kak Ratna naikin dulu dah. Naikin dulu, nih dia nih. Biar Itu jawab salamnya biar kompak. Itu mau ada ya? Iya, aduh udah ganti Itu lagi dia hitam. merah. Baik Iya. ya sahabat-sahabatku, Kak Isti akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal, orang udah dinaikin Kak Ratna biar semangat, dia dipelan-pelanin. Ulang ah. Tadi yang semangat. Kecil ya Mana suaranya. pula itu Kak Ratna semangat macam itu, Bang Rizalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ya, delas Aisyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. emang ya Bang Rizal ya. Bang Rizal paling nggak semangat, yang lain udah semangat. Seterap Nanti aku seterap aja sudah. Ntar aku suruh maju loh. Disetrap. Oke, ya makasih semuanya. Terima kasih Mbak Kung, Bang Rizal, sahabat-sahabat semuanya yang Mas Mahaba baru masuk ada aja, orang udah dada-dada, udah salam-salam, udah salamnya udah 3 kali salamnya Mas Mahaba. Sengaja. Oke, Mas Mahaba selamat datang. Bye bye Mas Mahaba, see you Mas Mahaba.